Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engla Gubita, NIM 11920717482, jurusan Ilmu Hukum, kelas B semester 6, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video mata kuliah Hukum Laut, yang mana video ini adalah tugas untuk memenuhi ujian akhir semester Hukum Laut saya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana atau apa itu garis pangkal, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskannya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang garis pangkal atau baseline. Garis pangkal ini menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan air rendah, garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya atau zona tambahan, lantas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Garis pangkal ada beberapa macam, yaitu yang pertama garis pangkal biasa atau normal baseline, yang mana garis pangkal biasa ini yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pada mulut sungai Teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua yaitu garis pangkal lurus atau straight baseline. Garis pangkal lurus ini yaitu garis air yang terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Selanjutnya garis pangkal penutup yaitu closing line. Garis pangkal penutup ini dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Selanjutnya garis pangkal lurus kepulauan atau Archipelagic baseline. Selanjutnya yaitu perairan pedalaman atau internal waters. Perairan pedalaman ini adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Selanjutnya, perairan kepulauan. Negara kepulauan yaitu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan atau archipelagos, dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, laut teritorial. Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan setiap negara pantai mempunyai laut teritorial atau territorial sea. Pasal 2, kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan,
kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pasal 3, setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Baik, selanjutnya zona tambahan atau contiguous zone. Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam zona tambahan ini, negara mempunyai kewenangan tertentu yang terkait dengan pasal 33 Angklos 1982, yakni yang pertama pencegahan pelanggaran keimigrasian, bea cukai, fiskal, dan karantina hewan dan tanaman. Yang kedua, menindak pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas. Selanjutnya, zona ekonomi eksklusif atau exclusive economic zone. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan, dan negara-negara pulau sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah selebar 188 mil laut. Karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. Setiap negara oleh UNCLOS diberi amanat sebagai berikut, yaitu mempunyai hak berdaulat atau sovereign rights untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan di dasar laut serta tanah di bawahnya, serta kegiatan-kegiatan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis dari zona seperti produksi energi dari air laut atau arus dan angin. Selanjutnya mempunyai yurisdiksi yang relevan dengan ketentuan konvensi yang terkait dengan satu, pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur. Yang kedua, riset ilmiah kelautan, dan yang ketiga yaitu perlindungan dan pencagaran dari lingkungan laut. Selanjutnya, hak-hak dan kewajiban lain ditetapkan oleh konvensi. Baik, selanjutnya yaitu laut bebas atau laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Pasal 87 menyebutkan laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai, coastal states, maupun negara tidak berpantai atau landlocked states. Selanjutnya, semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas atau freedom of the high seas, yang mana sebagai berikut disebutkan, yaitu kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah lautan. Selanjutnya, kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai atau peaceful purposes, dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas, yaitu bunyi pasal 88 sampai pasal 89. Setiap yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya, karena ada ikatan antara kapal dengan negara atau genuine link, dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapat kemudahan atau flag of convenience, dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu landas kontinen atau continental shelf, yang mana UNCLOS 1982 mengatakan mengubah secara signifikan kriteria dalam menetapkan batas luar atau outer limit sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Geneva 1958. Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawah dasar laut di luar laut teritorial dan merupakan kelanjutan atau prolongation dari wilayah daratan sampai tepi luar dari batas kontinen, atau the outer edge of the continental margin. Dalam UNCLOS 1982 ada dua pertimbangan skenario dalam menentukan batas luar landas kontinen, yaitu yang pertama, skenario pertama yaitu lebar dari zona landas kontinen dibatasi sampai jarak 200 mil laut dari garis dasar di mana batas teritorial diukur. Ini terjadi jika tepi luar landas kontinen tidak melewati jarak tersebut, yaitu bunyi pasal 78 UNCLOS. Ini disebut climb minimum. Selanjutnya skenario yang kedua, tepi luar dari landas kontinen melewati 200 mil laut dari garis dasar di mana batas laut teritorial diukur. Dalam hal ini, negara pantai dapat menetapkan batas yang lebih besar dari 200 mil, tetapi tidak melebihi 350 mil laut atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman atau isobets 2.500 meter. Untuk memenuhi skenario kedua ini, hendaknya diperhatikan ketentuan konvensi pasal 76 ayat 4 sampai dengan 10. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan tentang materi penyampaian saya pada hari ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Terima kasih dan maaf jika ada salah dan hilaf. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hukum laut saya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Darwis SHI SHMH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.